juga menjadi wadah bagi kita untuk menanamkan nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Hari ini bersama saya Susanila Amelia Ramadhaniasari dari kelas 2025G dengan NIM akhir 266 akan berdiskusi bersama salah satu guru hebat kita dari SDN Asmoro Bangun 1, Kediri, Jawa Timur, yaitu Bapak Fatur Rahman. Sebelum kita berdiskusi, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Fatur Rahman atau yang akrab disapa dengan Pak Fatur ini merupakan lulusan dari Universitas Terbuka dengan jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2012. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka pada tahun 2019. Pada tahun 2022, beliau diangkat sebagai PNS dan melanjutkan mengajar di SDN Asmoro Bangun 1. Selanjutnya, beliau menempuh PPG di Universitas Negeri Jember pada tahun 2022 dan menjadi guru penggerak angkatan ke-9 pada tahun 2024. Selanjutnya, bagaimana keseruan diskusi hari ini saya dengan beliau? Jadi, ikuti terus ya. Baik, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Fatur Rahman atau Pak Fatur. Halo Pak Fatur, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah bersedia ya Pak Fatur? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Sama-sama. Pak Fatur, kebetulan pengalaman mengajarnya berapa tahun ya? Alhamdulillah, mungkin sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Dulu saya mengawali pengalaman mengajar itu ketika di tahun 2015 itu saya masuk menjadi guru honorer di SD Negeri Bangun 1. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2021 tepatnya insya Allah bulan Januari itu alhamdulillah saya diangkat menjadi guru PNS di SD Negeri Asmoro Bangun 1, tepatnya di Lereng Gunung. Jauh ya setelahnya ini Pak? Alhamdulillah lumayan jauh. Jadi sudah mengajar kurang lebih selama 10 tahun. Wah, selama itu apa sih tantangan terbesar bagi jenengan Pak? Kalau sebagai guru itu mungkin banyak sekali tantangan, tapi menurut saya yang paling paling terkesan atau tantangan yang paling sulit itu ketika seorang guru memenuhi kebutuhan pendidikan muridnya dengan berbagai karakter yang berbeda setiap siswa. Jadi guru tidak boleh menyamaratakan antara siswa yang satu itu sama dengan siswa yang lain, karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, jadi lebih kepada pendidikan karakter sih menurut saya, karena kita memenuhi karakter masing-masing siswa itu sebagai fondasi awal ya menuju masa depan mereka nanti ketika mereka sudah bermasyarakat di lingkungannya masing-masing. Menurut Bapak, seberapa penting sih pendidikan karakter untuk ditanamkan di siswa SD dan nilai karakter apa yang harus ditanamkan di siswa SD? Kalau menurut saya seberapa penting pendidikan karakter itu sangat penting sekali, karena pendidikan karakter anak khususnya pada jenjang SD itu sebagai fondasi awal ya, mereka yang nantinya akan mengembangkan nilai-nilai karakter mereka ya. Yang pertama nanti sebagai seperti integritas, kemudian ada juga nilai kejujuran, kemudian ada yang juga mengembangkan untuk ke arah moral anak di masa depan, yang intinya nanti ketika mereka saat bermasyarakat mempraktekkan ilmunya di masa nanti, perilaku, sikap, sopan santun dan moral sangat positif di masa seperti itu. Kemudian kalau nilai karakter yang mungkin harus dikembangkan di jenjang SD itu sangat banyak sekali. Sebagai contoh misalkan ada nilai
religius, kemudian ada kejujuran, ada kedisiplinan, kemudian ada kerja keras, pantang menyerah, dan juga wajib kita tanamkan juga nilai karakter tentang cinta tanah air, semangat kebangsaan. Dan mungkin DSD itu sebagai awal fondasi itu sangat banyak sekali nilai karakter yang mungkin harus kita tanamkan kepada siswa. Tadi kan Bapak bilang kalau karakter pada siswa itu berbeda-beda ya Pak? Ya. Terus metode apa yang Bapak gunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif tersebut pada siswa? Kalau metode itu biasanya ketika saya mengajar sehari-hari mungkin yang sering saya terapkan yang pertama yaitu metode keteladanan, yaitu guru biasanya ada mungkin seperti pepatah guru itu kan dibulan ditiru. Setiap perbuatan, setiap sikap, setiap perkataan itu nanti akan dicontoh oleh siswa. Jadi sebisa mungkin saya menerapkan keteladanan langsung, contoh sehari-hari melalui perbuatan, sikap maupun perkataan saya. Kemudian yang kedua ada terkait dengan pembiasaan. Pembiasaan itu kita lakukan rutin sehari-hari untuk melatih siswa dan juga mempraktekkan, ya, karena Anda akan berkesinambungan terkait dengan kebiasaan. Di awal mungkin terasa berat, tapi ketika anak sudah terbiasa, kemudian menerapkan dengan temannya, dengan bapak ibu yang lain, insya Allah nanti dan kebiasaan juga akan lebih tertanam terkait dengan pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga yang mungkin bisa saya terapkan, yang pertama adalah metode interaktif. Itu nanti bisa dilakukan saat pembelajaran, misalkan anak-anak diajak ikut terlibat langsung dalam pembelajaran, seperti bermain peran ataupun diskusi kelas. Anak tidak boleh bermain sendiri, kemudian membuat gaduh, tidak boleh. Misalnya mereka harus ikut aktif berperan dalam setiap proses pembelajaran seperti ini. Kan di sekolah kan guru berperan dalam pendidikan karakter, tapi tentunya di rumah itu orang tua juga sangat berperan dalam pendidikan karakter. Bagaimana sih peran orang tua dalam mendukung pembentukan karakter siswa itu? Kalau menurut saya pendidikan dan pembelajaran yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Jadi porsi sebenarnya terbesar itu ada terletak pada orang tua siswa masing-masing melalui pendidikannya mereka di rumah atau di keluarga. Yang pertama terkait dengan kebiasaan anak, itu pasti juga akan meniru orang tuanya. Jadi bisa dikatakan orang tua sebagai juga seperti role model, sama seperti guru di sekolah tadi. Orang tua di rumah sikap perbuatan pasti anak-anaknya akan meniru. Ini yang diajarkan orang tua saya. Yang kedua mungkin di rumah itu harus dibiasakan terkait dengan komunikasi. Ya, biasakan memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan apa saja aktivitas mereka di sekolah. Kemudian sebisa mungkin orang tua mendengarkan dengan positif, kemudian memberikan umpan balik, bisa berupa reward, misalkan anak tersebut di sekolah berprestasi atau mendapatkan nilai bagus, kita apresiasi. Kemudian juga selain itu orang tua juga seharusnya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah terkait dengan proses pembelajaran anak, agar nanti di rumah dan juga di sekolah itu terjadi komunikasi yang baik dan juga pembelajaran bisa sejalan. Selama 10 tahun mengajar ini bisa diceritakan sedikit pengalaman berkesan ketika berhasil membentuk karakter positif siswanya? Pengalaman berkesan mungkin ini kemarin ketika pendidikan guru penggerak juga ada pertanyaan seperti itu, dan saya juga suruh untuk cerita. Kalau pengalaman paling berkesan mungkin
ketika awal saya mengajar di SD saya yang baru SD Negeri 1, di awal itu memang karena letaknya di lereng pegunungan atau pedesaan itu, ketika saya pertama mengajar itu saya dikaitkan dengan tingkat pola anak. Yang pertama seperti tidak mengerti guru, ketika jalan biasanya nyelonong cuek seperti itu. Kemudian di kelas itu kalau ada guru mereka terbiasa mungkin membuat gaduh atau mencari apa biar diperhatikan seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan tadi metode tadi, saya menjadikan diri saya sebagai teladan. Kemudian yang kedua terkait dengan pembiasaan, itu yang mungkin prosesnya agak lama karena di awal mereka kebiasaan seperti itu, cuek kepada guru, tidak menghormati, tidak menghargai. Nah, ketika saya terapkan pembiasaan itu memang agak berat, tapi lambat laun proses itu ternyata berdampak sangat positif. Yang pertama, sekarang itu hampir semua anak ketika ada guru yang datang itu pasti mendatangi guru, misalnya salam, salim, terus juga ada pembiasaan 5S, salam, sapa, senyum, sopan santun itu wajib. Jadi bisa dikatakan hari ini saya dengan teman-teman guru yang lain itu sukses di bidang termasuk adab itu. Intinya murid itu sekarang benar-benar menghargai yang namanya guru, kemudian dengan temannya juga saling menghargai. Mereka ketika bermain itu sangat-sangat rukun. Jadi ketika dia tuh senangnya istimewa, sangat berkesan. Wah, selanjutnya bagaimana sih pesan Bapak sebagai guru SD sekarang kepada mahasiswa calon guru termasuk saya dan para orang tua terkait cara mendidik anak SD? Terkait pesan untuk mahasiswa calon guru, yang pertama jangan tolak untuk belajar. Itu satu, karena mungkin ada sebagian belajar sepanjang hayat. Nanti sama dengan mungkin kita menyebut ajar, detik juga kita belajar. Jadi prinsip saya dimanapun, kapanpun itu belajar. Belajar itu tidak harus kepada orang yang lebih pintar, ya, tetapi belajar kepada orang yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Itu satu. Kemudian terkait dengan kemajuan zaman yang semakin teknologi semakin cepat berubah, kita wajib harus beradaptasi cepat. Bisa dikatakan jangan sampai murid kita itu lebih pintar dari gurunya. Otomatis sekarang pengasuhan gadget seperti itu, otomatis mau tidak mau kita harus mengupdate diri, yaitu dengan meningkatkan kompetensi kita terkait dengan memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi ikuti yang namanya diklat, namanya pembelajaran workshop dengan semangat. Kemudian untuk mahasiswa juga, yang terakhir mungkin pesan saya yaitu utamakan mengajar adab yang baik. Jadi ilmu terserah. Menurut saya, kalau siswa saya itu mempunyai adab sopan santun yang tinggi, yang istimewa, itu lebih baik daripada anak yang pintar. Kemudian kalau pesan terkait dengan orang tua ya tadi, jadi pembelajaran yang pertama dan utama itu ada di keluarga. Jadi orang tua itu harus memberikan teladan contoh yang baik terkait dengan ucapan, sikap, perbuatan. Kemudian buatlah di rumah itu sesuatu yang mungkin menunjukkan situasi yang positif, ya. Dengarkan anak ketika anak bercerita atau menceritakan pengalaman apapun, kemudian kasihlah umpan balik, kasih dibuat biar anak tersebut senang dan semangat belajar. Kemudian jalinlah komunikasi maupun koordinasi dengan bapak ibu di sekolah, karena agar proses pembelajaran anak di rumah dan di sekolah itu dapat menyatu dan terjadi nanti ada mungkin komunikasi dua arah yang intinya nanti
anak tersebut semakin hari semakin meningkat proses pembelajaran. Dan mungkin yang terakhir, bagi mahasiswa maupun orang tua di rumah, ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Satu, karena usia SD ya, jadi orientasinya masih bermain. Satu, menyenangkan. Dua, bermakna. Nah, yang terakhir nanti apa? Kalau bisa, sebisa mungkin hubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi ketika anak belajar di sekolah nanti, mereka akan tahu, oh ternyata manfaatnya di masyarakat seperti ini. Jadi mereka akan mempunyai makna dalam setiap proses pembelajaran. Seperti itu. Baik, hari ini kita sudah membahas bagaimana pendidikan karakter bukan hanya merupakan teori, tetapi merupakan pengaplikasian nyata dalam kehidupan anak-anak baik di sekolah, kelas maupun di lingkungan sehari-hari. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatir yang sudah berkenan dalam diskusi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa menginspirasi bagi orang tua, teman-teman, dan juga para guru di sana untuk mendampingi pendidikan karakter pada anak usia ini. Baik, terima kasih untuk pendengar podcast saya hari ini. Saya di sini Susanila Amelia Ramadhani Sari, pamit undur diri.